Selamat siang, saya Erniana Ensuel akan menjawab soal dari UTS Organisasi Arsitektur Komputer melalui video vlog saya. Pertanyaan pertama adalah, jelaskan perbedaan organisasi dan arsitektur komputer. Jawaban saya, arsitektur komputer mengacu pada atribut dari suatu sistem yang visible untuk programmer, atau dengan kata lain atribut yang memiliki dampak langsung pada logis pelaksanaan program. Kalau organisasi komputer mengacu pada unit operasional dan interkoneksi mereka yang menyadari spesifikasi arsitektur. Pertanyaan kedua, jelaskan tentang perkembangan kinerja komputer dari generasi ke generasi. Jawaban saya, generasi pertama, komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara memiliki ukuran fisik yang besar sehingga membutuhkan daya listrik yang besar. Program dibuat dalam bahasa mesin menggunakan konsep storage program yang disimpan pada magnetic tape dan magnetic disk. Generasi kedua, tiga fisikawan Amerika, John Barden, Arthur Hauser, dan William Branford adalah penemu transistor sebagai pengganti tabung hampa. Komponen yang digunakan adalah transistor memiliki ukuran fisik yang lebih kecil dibanding generasi pertama, sehingga penggunaan daya lebih ringkas dan lebih hemat, efisien menggunakan media penyimpanan eksternal berbentuk removable disk. Generasi ketiga, komponen yang digunakan adalah rangkaian terpadu memiliki ukuran fisik yang lebih kecil dibanding media penyimpanan eksternal berbentuk magnetic disk berkapasitas besar dan menyimpan eksternal bersifat random access. Generasi keempat, komponen yang digunakan chip tersebut merupakan gabungan dari kumpulan IC atau LSI yang menggunakan pemadatan ribuan IC menjadi satu chip. Dikembangkan menjadi very large scale integration yang dapat menampung hingga ratusan ribu IC. Perkembangan komputer generasi keempat menjadi pendorong utama revolusi digital karena memiliki kemampuan untuk memproses penyimpanan data digital dalam jumlah besar. Generasi kelima, bahan-bahan yang ramah lingkungan seperti logam, daur ulang, dan plastik biodegradable digunakan dalam pembuatan komputer generasi kelima. Hal ini membantu mengurangi jejak digital lingkungan dari komputer dan mempromosikan berkelanjutan. Mulai dikembangkan natural language understanding. Yang ketiga, pertanyaan ketiga, jelaskan tentang struktur CPU. CPU merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. CPU adalah komponen pengelola data berdasarkan instruksi yang diberikan kepadanya. CPU terdiri dari dua bagian utama, yaitu unit kendali dan unit aritmatika. CPU dan Central Processing Unit dapat dikatakan juga otak dari komputer itu sendiri. Sebuah komputer paling canggih sekalipun tidak akan berarti tanpa adanya CPU yang terpasang di dalamnya. Dalam kesehariannya, CPU memiliki tugas utama untuk mengelola data berdasarkan instruksi yang ia peroleh. CPU sendiri sebenarnya masih terbagi atas beberapa komponen yang saling bekerja sama untuk membentuk suatu unit pengolahan. Di samping itu, CPU mempunyai beberapa alat penyimpan yang berukuran kecil disebut register. Terdapat 4 komponen utama penyusun CPU, yaitu Arithmetic and Logic Unit atau ALU, Control Unit, Register, CPU Interconnection. Pertanyaan keempat, jelaskan diagram siklus instruksi dalam CPU. Instruction Address Calculation yaitu mengkalkulasi atau menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Biasanya melibatkan penambahan bilangan tetap ke alamat instruksi sebelumnya. Misalnya, bila panjang instruksi 16 bit, padahal memori memiliki panjang 8 bit, maka tambahkan 2 ke alamat sebelumnya. Instruction fetch yaitu membaca atau mengembalikan
instruksi dari lokasi memorinya ke CPU. Instruction Operational Decoding yaitu menganalisa instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operan yang akan digunakan. Operan Address Calculation yaitu menentukan alamat operan. Hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operan pada memori. Operan Fetch mengambil operan dari memori atau dari modul. Data Operation membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi. Operan Store yaitu menyimpan hasil eksekusi di dalam memori. Pertanyaan kelima, jelaskan hierarki memori. Hierarki memori mengatur komponen menjadi memori berdasarkan waktu akses dan responnya. Selain itu, terdapat beberapa tingkat memori masing-masing dengan kecepatan akses dan kinerja berbeda. Struktur ini memastikan bahwa informasi yang sering diakses diperoleh lebih cepat dibandingkan data yang jarang digunakan. Hierarki memori terdiri dari beberapa lapisan, mulai dari memori yang paling cepat dan mahal hingga memori yang paling lambat dan murah. Itu saja penjelasan dari vlog saya mengenai UTS pada hari ini. Terima kasih.